kelompok-kelompok sufi itu. Ini contoh kecil ya, contoh kecil bagaimana kelompok-kelompok itu mulai muncul itu, bibit-bibitnya sudah mulai itu muncul di situ. Itu ke belakang nanti akan menjadi beragam macam mazhab di situ. Itu nanti pecah itu. Jadi pecahnya luar biasa. Sama-sama Syiah itu pecahnya banyak sekali itu. Bisa sampai puluhan itu. Ini Islam itu kayak gitu. Kalau yang kita lihat ini kan lebih banyak NU Muhammadiyah ya kalau di Indonesia. Tapi kalau kita korek lagi kan ada Persis. Kemudian ada Darut Tauhid apa itu. Ada NII. Banyak sekali itu. Di kelompok-kelompok Islam itu banyak sekali di situ. Kalau dilihat dari kacamata politik yaitu terkadang terjadi pertumpahan darah itu pada masa lalu. Bahkan cucu Nabi aja kan digorok itu. Kalau Anda baca sejarahnya itu ngeri sekali itu cucunya Nabi. Sayyidina Hasan itu ya. Itu dalam satu riwayat itu ada yang mengatakan dia dipanah dulu itu. Tidak sampai mati kemudian kehausan. Mau minum itu, cari tempat minum itu nggak diperbolehkan itu. Udah sangat sakit kan kena panah. Itu sama-sama orang Islam juga itu kelompoknya Yazid itu. Mau minum nggak diperbolehkan. Sampai kemudian digorok itu, dipenggal kepalanya. Bahkan tidak sampai di situ, kepalanya diarak itu, dan ujungnya dikasih tombak itu, ngeri sekali itu. Padahal itu cucu Nabi loh, dan itu juga orang Islam itu. Itu Islam historis kayak gitu, ngeri sekali. Jadi penuh darah juga itu. Sampai ke masa keislaman, keemasan itu juga sebenarnya penuh darah juga itu, dalam konteks perebutan kekuasaan. Oke, itu Islam historis kayak gitu. Oke, kemudian selain itu, kenapa muncul perbedaan? Itu karena metode dan memahami Al-Quran dan hadis itu beda-beda. Cara memahami seperti yang kemarin-kemarin saya jelaskan itu agak beda-beda cara memahaminya. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kemudian bahasa Al-Quran dan hadis itu multi makna. Multi makna itu satu kata itu bisa dimaknai bolak-balik. Bisa menjadi antonim. Nah, uniknya bahasa Arab itu kayak gitu misalkan. Satu kata itu bisa makna dua yang antonim. Dalam Al-Quran itu ada kata kuru. Jadi kalau ada kuru itu bimana head, ada kuru bimana tuhur, suci itu. Jadi ini terkait dengan pembicaraan mengenai masa iddah bagi orang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kalau kata kuru itu dimaknai head berarti ya suaminya meninggal, head suci, head. Berarti baru boleh nikah. Jadi headnya 3 kali. Tapi kalau yang dimaknai suci, berarti head suci, baru boleh nikah. Itu sama-sama satu kata itu, kata kuru itu. Maknanya banyak sekali. Kemarin juga saya menjelaskan juga kata lamsun itu ya. Lamsun itu aula mastumun nisa, persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau lamsun bimakna majazi, maka Anda ketika wudhu nyentuh sama perempuan laki-laki nggak batal wudhunya. Kalau makna majazi. Tapi kalau lamsun bimakna hakiki, yaitu persentuhan kulit, maka batal wudhunya. Itu juga masing-masing madzhab bisa itu. Madzhab Hanafi itu nggak batal, tapi kalau madzhab Syafi'i seperti yang kita ikuti batal itu wudhunya. Itu contohnya kayak gitu, itu juga karena multi makna Al-Quran itu. Oke, kemudian perbudayaan budaya dan daerah Muslim itu juga berpengaruh. Geografis itu juga berpengaruh. Puasa kita sama puasa orang Eropa beda. Kita paling kan 14 jam, mereka bisa 18 sampai 22 atau bahkan 23 jam itu di Eropa. Bahkan kalau yang di mana dekat Kutub Utara itu kan konon katanya 6 bulan itu siang dan 6 bulan itu malam kan. Bagaimana puasanya? Bagaimana sholat?
Bahkan Islam di Timur Tengah, di Afrika, di Indonesia, Malaysia, bahkan Jepang itu kan beda kan. Islamnya juga beda. Penutup kepala aja itu kan beda. Sama-sama kalau satu helai rambut menutupi kening itu membatalkan wudhu. Tetapi cara memaknainya setiap budaya kan beda. Budaya kita cara menutupinya dengan peci. Budaya orang Arab ya dengan apa namanya itu ya. Yang kayak ada lingkarannya itu ya. Kemudian kalau Mesir itu peci tapi pecinya putih sama merah. Turki ya apa? Turki merah. Itu banyak, versinya banyak itu ya. Itu hanya persoalan peci. Bahkan kalau Anda meneliti peci saja itu, warnanya kan banyak sekali. Banyak hal yang terkait dengan ini, terkait budaya dan daerah ini. Masing-masing itu mempengaruhi sehingga banyak perbedaan di situ. Nah, dari perbedaan-perbedaan itulah kemudian nanti muncul beberapa mazhab. Ada mazhab fikih, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi itu lebih rasional. Maliki kuat di hadisnya, Syafi'i di tengah-tengah antara Hanafi, Maliki. Hambali ini sangat tekstual, hadisnya kuat banget ini. Ja'fari itu lebih ke Syiah ya. Syiah nanti cara sholatnya juga beda, hadisnya juga beda. Dhoiri agak aneh juga ini. Bagi sebagian orang yang nggak suka terhadap Dhoiri. Tapi kalau beberapa yang saya pelajari unik Dhoiri. Dan terkadang yang tidak masuk akal, tapi setelah dipelajari agak dalam, sangat rasional. Jadi Dhoiri itu melihat sesuatu yang tampak. Gitu. Jadi pola bagaimana melihat sesuatu yang tampak. Yang masih saya ingat dan buat guyonan itu kayak gini. Abu Dawud Ad-Dhoiri itu punya kaul kayak gini. Ketika ada orang yang mau menikah, maka kemudian keduanya itu diperbolehkan melihat seluruh tubuh. Karena bagi Abu Dawud Ad-Dhoiri, pernikahan itu nggak kayak membeli kucing dalam karung. Kalau ada cacat dalam tubuh, itu kan nanti kan dari penyesalan. Sementara nikah itu ada maharnya dan menghabiskan uang banyak. Bagaimana kalau misalkan dia tidak bisa hamil? Bagaimana kalau dia impoten? Bagaimana kalau misalkan dia tidak mempunyai lubang? Dia harus diperiksa. Ini Abu Dawud Ad-Dhoiri. Karena yang dilihat dohirnya saja. Nikah itu dianggap kayak jual beli. Oke, kalau menurut Mas Farelo, sepakat nggak? Abu Dawud Ad-Dhoiri. Gimana Pak? Yang melihat fisik itu Pak? Iya. Gimana ya Pak? Kurang kayaknya Pak. Kurang sepakat. Kurang. Kalau Mbak Fatin? Saya sependapat sih Pak sama kayak Farel. Oke. Dulu ini buat guyonan. Tapi kalau saya lihat, saya angan-angan dalam konteks sekarang, masuk akal juga. Kalau saya loh. Jadi bukan langsung ngelihat ngelihat calon pengantin itu yang melihat, tidak, tapi mewakilkan orang gitu. Mewakilkan dokter atau mewakilkan kakaknya atau apa untuk sekedar memeriksa. Itu penting. Kalau saya itu penting gitu. Untuk mengecek itu. Di samping keluarganya yang dicek, fisik juga perlu dicek. Nah, saya cinta saya ini kok Pak. Ya udah kalau cinta ya nggak usah diperiksa. Ya selesai aja langsung nikah kalau cinta kan itu. Kalau cinta itu. Ini kayak Abu Dawud Ad-Dhoiri kayak gitu. Itu jadi saya kira untuk konteks sekarang sangat rasional itu. Dan masuk akal juga. Tapi mungkin bayangan orang dulu kan mengambil enaknya aja. Lah enak sebelum nikah kok sudah lihatin. Ya, yang lihat bukan kamu, yang lihat itu yang diperbolehkan melihat. Gitu. Maksudnya ke sana. Kemudian mazhab teologi nanti muncul mazhab banyak sekali nih. Mazhab teologi, mazhab ilmu Al-Quran, ilmu hadis banyak sekali. Kalau teologi ada Mu'tazilah, Jabariyah, Sunnah Syiah. Mu'tazilah itu mengatakan gini misalkan, ini sangat rasional ini. Jadi Anda itu di dunia ini yang memutuskan berhasil atau tidak itu manusia itu sendiri. Tuhan itu nggak mempunyai efek apa-apa di dunia ini. Tuhan itu sudah memberi kita otak, sudah memberi kita tenaga, cukup sampai situ. Persoalan nanti berhasil atau tidak tergantung manusianya. Manusianya mau berubah dia akan bisa.
Manusianya pengen pintar, belajar, maka dia akan pintar. Itu Mu'tazilah. Tapi kalau Jabariyah sebaliknya dia. Anda mau belajar sampai apapun, kalau misalkan Tuhan nggak mengendaki, ya udah, kamu tetap bodoh. Semuanya diserahkan Tuhan dia. Pokoknya semuanya ke Tuhan nih Jabariyah. Nggak mau berusaha dia. Kalau Ahlussunnah di tengah-tengah dia. Dengan teori kasab, ya kita harus berusaha ikhtiar sekuat tenaga kita. Persoalan hasil kita serahkan Tuhan. Tapi umumnya kalau diusaha ini itu memang berhasil. Tapi tidak ada jaminan berhasil. Itu Ahlussunnah di tengah-tengah dia. Ini kelompok-kelompok teologi yang bertengkar juga, mereka saling menyalahkan juga itu. Beberapa terkadang juga saling mengkafirkan juga ini, di teologi ini. Itu. Nah, kemudian kita di konteks sekarang ini, di generasi sekarang ini, kita dihadapkan beragam mazhab, terutama fikih ya. Jadi mazhab itu sebuah keniscayaan. Saya sebelum jawab ikut jawab pertanyaan tadi ya, saya mau ilustrasikan gini. Atau membahas ini dulu gini. Orang Islam dalam konteks ini, dalam konteks sekarang, itu setidaknya dibagi menjadi 3. Tingkatan yang paling bawah itu disebut dengan taklid. Jadi beragama tanpa tahu dalil. Dia hanya mengikuti ulama, itu aja. Atau mengikuti kiai. Kemudian ittiba. Kalau ittiba itu mengikuti kiai atau mengikuti ulama. Tetapi, atau mengikuti mazhab tertentu. Tapi dia tahu dalilnya. Kemudian yang terakhir, ijtihad atau nanti orangnya disebut mujtahid itu ya. Dia beragama itu tahu seluruh dalil yang dia dari seluruh aktivitas keagamaan dia tahu dalilnya. Dalil Al-Qur'annya apa, hadisnya apa itu. Itu. Ini tingkatan. Nah, di tingkatan orang paling awam kayak misalkan kita, tingkatan taklid itu tingkatan yang paling bagi saya paling rasional. Jadi ini tingkatan yang tidak sedikit-sedikit. Sekarang kan banyak itu ya. Orang-orang yang mengatakan sedikit-sedikit minta dalil. Dalilnya mana? Sedikit-sedikit minta dalil. Itu dalilnya mana? Jadi tingkatan taklid ini tidak seperti itu. Saya ilustrasikan kayak gini. Anda ketika sakit misalkan. Apakah Anda ketika pengen sembuh, itu langsung membaca buku kitab babonnya kedokteran? Enggak kan? Kalau kita pengen tahu tentang agama, apa harus langsung baca Al-Quran dan hadis? Harus tahu itu? Kan enggak. Bagi orang yang sakit, kita misalnya, ya kita tanya ke dokter. Dok, ini penyakit apa? Diperiksa, bla bla bla. Kemudian dikasih tahu, ini kamu migrain, obatnya ini itu. Minum 3 kali, habis makan. 3 hari kalau nggak sembuh kembali. Orang awam kan kayak gitu. Ke dokter kan kayak gitu ya. Ya orang beragama juga seperti itu. Tanya ke kiai, dikasih tahu ini itu. Ini yang benar, ini yang ini gitu. Dan orang awam nggak perlu dalil. Maksudnya nggak diwajibkan kemudian tanya dalilnya mana. Ikuti aja bahwa kita punya keyakinan beliaunya punya ilmu dan bisa. Sama aja ketika kita ke dokter. Nggak usah kemudian tanya dalilnya. Loh, Anda kok mengatakan saya migrain? Ciri-cirinya apa, Dok? Gitu. Alasannya apa? Dalil itu alasan. Alasannya apa? Oke, dijelaskan 1-2. Habis itu, loh kenapa saya disuruh minum obat A, Dok? Tanya kayak gitu. Alasannya apa? Kamu merujuk dari buku mana ini? Kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak 2 kali atau 4 kali? Kenapa habis makan? Kan terserah saya. Alasannya apa? Dari setiap apa yang dikatakan dokter, tanya alasannya. Ya, yang jadinya kamu nanti nggak sehat itu malah mati itu. Iya kan, keburu mati dulu apa-apa ditanya apa dulu tanyain. Ya orang awam juga kayak gitu. Tingkatannya ya udahlah kalau ditanya, kalau dikasih tahu Ustadz kiai yang paham, terima aja. Ada khusnudon bahwa itu udah benar. Tapi tentunya kita harus melihat dulu kualitas ini ya, kualitas dokternya ya. Kualitas ustadznya. Itu cukup bagi orang awam. Ya, orang beragama juga kayak itu. Apakah kemudian ketika kita tidak kritis, kemudian tidak tanya dokter, kemudian dianggap bodoh? Enggak.
kita memang tidak belajar di ilmu kedokteran. Jadi kita nggak terbiasa atau tidak tahu ilmunya. Bukan berarti bodoh. Waktu yang mungkin tidak mungkin kita tidak punya waktu untuk belajar itu karena konsentrasi di ilmu kimia misalnya, atau industri ya, di industri misalnya. Sehingga kita nggak terlalu pintar di situ. Dan bertanya ke orang yang lebih pintar tidak masalah. Karena fokus kita, bidang kita beda-beda. Nah, beragama juga seperti itu. Ya karena kita nggak fokus ke agama, ya kita tanya yang fokus ke sana. Ini tingkatan orang awam. Kalau orang yang sudah mulai mengerti, kita ittiba. Tapi tingkatan ittiba, kalau ittiba itu tahu apa yang kita lakukan itu tahu dalilnya. Tapi masih dalam ranah mengikuti. Kalau ibarat misalkan orang dokter itu kita tanya kenapa migrain? Ya karena Anda kepalanya, kan tanya alasannya ya karena yang sakit sebelah gitu dan tidak terus menerus misalkan. Jadi masih ringan, jadi jawab kayak gitu kan tahu dalilnya itu. Jadi tiba itu sampai gitu, dia tahu dalilnya dari Al-Qur'an dan hadisnya. Tapi tidak semuanya tahu dia. Dan lebih banyak mengikutinya. Meskipun tahu juga. Kalau istihad ini sudah tahu dalil semuanya, apa yang dilakukan tahu semuanya. Tingkatan mujtahid ini tingkatan orang-orang khusus. Jadi Anda akan bisa membayangkan bagaimana payahnya jika apa-apa ke dalil. Coba yang kita lakukan sehari-hari, mulai dari sholat. Anda pertama sholat kan niat. Oke, niat. Dalilnya mana? Tahu nggak kalian? Nggak tahu. Nama lalu biniat, oke masuk. Berdiri, mana dalilnya sholat harus berdiri? Kenapa nggak duduk aja nyantai? Bisa nggak? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalilnya mana? Belum sampai ke situ. Niat itu nanti bersamaan nggak sama takbiratul ihram? Atau sebelum takbiratul ihram? Mana dalilnya? Angkat tangan diangkat, mana dalilnya? Sampai mana tangan diangkat? Di telinga, di depan muka, atau angkat sedikit tanpa diangkat, langsung Allahu Akbar. Dalilnya mana? Ya urutan satu persatu ditanya dalilnya. Wah nggak selesai, kamu nggak jadi sholat kamu. Itu tingkatan orang itu. Makanya sedikit-sedikit saya kurang nggak aja. Kalau orang-orang sedikit dalil, orang-orang sedikit dalil. Orang yang sedikit-sedikit dalil itu tingkatnya mujtahid. Orang yang memang benar-benar konsen di ilmu agama itu. Kalau kita yang tidak benar-benar konsen ya nggak usah tanya sedikit-sedikit dalil. Kabiro walhamdulillah kathiro. Dalilnya mana? Fatihah dalilnya mana? Ada bismillahnya enggak? Bismillahnya keras atau enggak? Rukuk mana? Rukuknya bagaimana? Dalilnya mana? Sampai selesai itu kamu. Itu maksudnya gitu. Nah, maka di situ kita sebagai orang awam itu ya kita harus mengenal mazhab itu. Jadi cara belajar beragama itu bertahap. Kalau memang kemampuan kita masih di taklid ya udah taklid nggak apa-apa. Itu bukan hal yang hina, itu enggak, hal yang biasa kayak gitu di tingkatan bawah itu. Dan kita tidak terombang-ambing ya kalau ikut mazhab itu. Jadi bisa nyantai gitu. Ada yang kita ikuti, ada sebagai panutan. Ya meskipun berbeda-beda. Gitu. Tetapi kemudian gini, mazhab nanti juga ada yang berbeda-beda itu. Maka di situ dibutuhkan toleransi. Ini masih dalam konteks Islam ya. Mazhab itu ada yang berbeda-beda. Dalam teologi juga ada yang berbeda-beda. Apakah boleh kita mengikuti langsung semuanya? Tidak boleh juga langsung mengikuti semuanya. Mengikuti itu salah satunya. Yang penting dalam satu qadhiyah itu tidak nyampur-nyampur. Karena nanti ada orang kayak gini, ya udah saya ikuti mazhab ini, diambil enaknya saja. Itu tidak boleh. Jadi ngambil yang enak-enaknya aja dari mazhab tertentu tidak boleh dicampur. Dalam satu qadhiyah itu misalkan wudu ya udah satu mazhab Syafi'i terus. Tapi kalau misalkan dalam satu wudu itu kemudian diikuti yang enak-enak. Syafi'i itu kan cukup 3 helai rambut. Kemudian itu mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian nanti dalam konteks membasuh muka mengikuti Imam Hanafi, basuh kaki mengikuti Imam Hambali, tidak boleh kayak gitu.
Itu harus masih dalam satu qadhiyah. Takutnya nanti diambil yang ringan-ringan saja. Karena nanti ada beberapa mazhab itu yang ringan. Jadi wudhunya ngikuti Syafi'i misalkan, karena enak digali rambut. Kemudian membatalkan wudhunya ikut Imam Hanafi. Bersentuhan nggak membatalkan, itu tidak boleh. Kalau misalkan wudhunya Imam Syafi'i, yang membatalkan juga Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi kan membasuhnya hampir seluruh, misalkan seluruh seluruh rambutnya. Agak berat kan itu kalau wudhu kayak gitu. Kalau diambil yang ini kan Imam Syafi'i aja, itu tidak boleh. Nah kemudian gini juga, dalam bermadzhab itu juga ada yang kita tolerir, ada yang tidak. Misalkan dalam madzhab teologi, salah satu madzhab Syiah misalkan itu ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu salah dikirimi wahyu. Jadi malaikat Jibril itu salah alamat katanya. Nyanyi siapa yang salah alamat? Ayo ting ting. Jadi alamatnya itu seharusnya untuk Sayyidina Ali. Jadi Nabi Muhammad itu nggak berhak jadi nabi. Itu ada salah satu sekte Syiah, itu banyak ini, salah satu sekte Syiah. Kalau misalkan berpendapat seperti itu, kita nggak bisa tolerir. Karena itu terkait dengan asal namanya. Asal itu pokok dalam beragama. Ya maka tidak boleh. Kita nggak bisa tolerir itu. Tapi kalau misalkan hanya mengatakan Sayyidina Ali menjadi setelah Nabi itu seharusnya Sayyidina Ali, itu tidak masalah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, itu tidak masalah. Atau misalkan dalam sholat itu ada yang kunut, ada yang tidak, itu tidak masalah. Itu karena itu cabang, itu persoalan cabang. Far'un, furu itu cabang. Asalnya apa? Sholat itu wajib. Kalau misalkan ada yang mengatakan sholat subuh nggak wajib, nah itu yang salah. Nggak kita tolerir. Tapi kalau hanya persoalan perdebatan di dalamnya, ya masalah. Jadi dalam beragama itu harus tahu asal dan harus tahu cabang. Itu kalau asal nggak bisa toleransi, tapi kalau cabang boleh. Itu misalkan kayak gitu. Atau selagi dia punya landasan Al-Quran dan hadis, ya tidak masalah. Kemudian selain teologi, itu juga harus ada alasan sosiologis biasanya toleransi. Karena terkadang gini, kita menemukan masing-masing aliran itu mempunyai dalil Al-Quran, punya dalil hadis. Nah itu bisa kita cek lagi dalam konteks sosiologis, kalau misalkan diperlukan. Para teroris misalkan ketika ngebom itu punya dalil hadis, itu punya dalil Quran juga. Tetapi kalau misalkan kita uji lewat kajian sosiologis, ya mereka nggak bermanfaat kan bagi kehidupan. Justru malah memperkeruh bangsa ini. Menjadi semacam teror kan. Nah, maka kemudian ya itu nggak bisa kita tolerir juga. Ini salah satu standarnya. Standarnya nanti banyak ya untuk mentolerir atau tidak itu. Ada juga misalkan standar budaya, ada standar historis, ada standar metode, ada standar imtek, itu juga ada. Jadi nanti standarnya banyak. Tergantung dari perspektif atau konteks yang kita pakai itu. Intinya toleran itu harus ada, tapi harus ada batasnya. Minimal tahu asal dan furu. Karena terkadang banyak orang yang, misalkan gini, banyak orang yang, bukan banyak, ada beberapa yang beragama. Dia nggak tahu asal, nggak tahu furu. Kalau dalam bahasa fikihnya itu nggak tahu rukun, nggak tahu syarat, nggak tahu sunnah, nggak tahu wajib. Itu. Terkadang yang wajib itu menjadi sunnah, yang sunnah menjadi wajib. Ya dia hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Jadi kalau dalam struktur pengetahuan misalkan ya, dalam fikih itu ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada pendapat ulama. Dan di pendapat ulama nanti ada konstruksi ilmunya itu. Jadi kayak misalkan gini, Anda sholat. Sholat itu di Al-Quran nggak ada loh tata caranya. Waktunya aja nggak jelas di Al-Quran. Paling inna sholata tanda anil faksha wal mungkar, aqimis sholah, kayak gitu. Tapi bentuk bagaimana sholat itu nggak ada. Baru nanti ketemu misalkan mengenai bagaimana sholat itu di hadis. Di hadis itu banyak ketemu. Tetapi urutan rangkaian sholat
mana yang rukun, mana yang sunnah, gitu. Itu ada di fikih, di bawahnya lagi nanti. Di pendapat ulama itu. Berdiri misalkan. Berdiri termasuk rukun atau tidak? Rukun bagi yang mampu. Ini yang tahu yang ulama kayak gitu. Membaca kabirau, membaca surat itu wajib nggak? Itu sunnah, yang tahu ulama gitu. Karena nanti ada pokok-pokok aja, rukun, niat, berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, ruku. Ruku tanpa baca juga sah. Tidak lah, itu tuh ada kan, ada rukun, ada. Itu berada di fikih. Nah, terkadang orang yang tidak belajar fikih tapi langsung ke hadis, nanti kayak gitu dia nggak paham. Jadi langsung digebiah, ya semuanya wajib, setiap ada hadisnya langsung wajib. Ya kayak misalkan gini, ada orang sholat kemudian nyari mata kaki itu ya. Pernah lihat nggak? Jadi ketika sholat kemudian jari kelingking sama jari kelingking harus ketemu. Seolah-olah menjadi wajib. Padahal itu bukan rukun sholat. Anda nggak seperti itu sah juga sholat. Kalau orang yang paham dia nyantai aja, mau ketemu atau tidak enggak apa-apa. Katanya ada hadis, setengahnya ada setan. Setan ada di mana-mana gitu. Anda sholat aja di hati kita ada setan itu mengganggu itu. Itu persoalan harus tahu kayak gitu. Nah, orang-orang beragama itu kayak gitu, ada struktur ilmu pengetahuannya biar tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang rukun, mana yang tidak. Oke, makanya nanti akan tahu di mana letak toleransi ketika tahu konstruksi pengetahuannya seperti itu. Ini sebagai wacana aja biar teman-teman juga tidak langsung apa-apa langsung menyalahkan. Jadi toleransi ada batasannya, tapi batasannya nanti sangat kontekstual. Oke, saya mau ikut jawab beberapa pertanyaan tadi. Pernikahan lintas agama, apakah toleransi agama? Kalau saya husnudon kayak gini, hidayah orang mau masuk agama Islam itu lewatnya banyak. Jadi petunjuknya Tuhan itu lewat banyak. Ada orang yang kayak Sayyidina Umar itu hanya mendengarkan orang baca Al-Quran masuk Islam ya. Kalau kita kan kebetulan memang hidayah kita lewat keluarga. Ya, karena dari kecil keluarga kita Islam, makanya kita Islam gitu. Coba bayangin kalau misalkan kita keluarga kita nggak Islam, apa kita Islam? Nah, kebetulan hidayahnya kita di situ. Bisa jadi orang yang menikah itu hidayahnya lewat cinta itu. Gara-gara cinta akhirnya dia, ya biasanya apa yang dicintai oleh orang yang dicintai itu kita cintai kan. Kalau orang yang kita cintai suka bakso misalkan, ya kita terkadang kan ikut senang bakso kan. Bisa jadi hidayahnya lewat situ. Karena orang yang kita cintai senang Islam, ya udah kita Islam. Kalau saya husnudon kayak gitu. Ini tidak masuk dalam ranah toleransi ya. Itu persoalan hidayah kalau saya. Dakwah di tempat ibadah lain. Oke, sekarang gini. Kita konteks historis ya. Kita ngomongin sejarah aja. Dulu ulama yang datang ke Indonesia misalnya atau ke Nusantara, itu dakwahnya di mana? Di masjid atau di pasar atau di rumah atau di mana? Atau di tempat pura ibadahnya orang lain? Bebas kan? Dulu ulama kita justru nggak ada di masjid di dakwahnya dia. Ketika mau mendakwai orang yang misalkan pemabuk ya di tempat orang mabuk, di tempat pelacur ya tempat orang pelacur, di tempat orang Hindu ya di dekat-dekat orang Hindu itu tempat ibadahnya orang Hindu. Mau mengislamkan orang itu. Jadi nanti dakwah itu bisa dibagi-bagi. Ada dakwah yang dia memantapkan. Jadi orang Islam kemudian ditambah mantap, dikembangkan keislamannya itu ada. Ada dakwah yang memang dia belum Islam kemudian diislamkan. Itu. Nah, orang yang dakwah ke mana? Ke tempat ibadah lain ya masuknya kategori itu. Jadi dia dakwah di gereja ya enggak masalah gitu. Ya bagaimana orang Islam mau masuk Islam kalau kita nggak mau mendatangi mereka kan gitu. Ini dalam konteks dakwah maksudnya. Kalau dalam konteks negara juga nggak masalah itu. Yang penting jangan mengganggu dan memaksa orang lain untuk memeluk agama kita. Kalau itu dalam konteks negara ya. Jadi kalau saya kita lihat dulu
kapasitas orang yang masuk di situ. Kalau memang dia mempunyai keahlian ke sana, tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia tidak punya keahlian di sana, tidak. Kayak Gus Miftah itu kan memang punya keahlian ke sana dia. Gus Miftah itu dakwanya kan ke tempat-tempat pelacur ya, ke tempat PSK kayak gitu. Apa kemudian langsung kita nuduh, wah malah main dakwah, dakwah apa dakwah? Ya enggak. Memang tempatnya ke sana, spesialisnya ke sana. Makanya bahasa-bahasa Gus Miftah itu kan agak nganu juga, dalam tanda kutip agak kasar. Ya karena yang didakwai orang-orang kayak gitu. Tidak masalah. Jadi cara melihatnya itu agak luas. Supaya tidak langsung menganggap, wah ini salah, ini salah. Jadi yang kita kedepankan husnudon dulu. Dalam konteks itu ya. Oke, meskipun nanti namanya pendapat boleh berbeda. Kalau saya seperti itu. Orang yang masih Islam KTP, ya kita tolerir aja gitu. Kalau saya ke sini, oke ini mana? Ini penting untuk memetakan sikap kita. Ada hablum minallah, urusan manusia dengan Tuhan ini. Itu persoalan privasi. Kita jangan terlalu banyak ikut campur di situ. Boleh ngasih nasihat tapi jangan terlalu dalam ini, karena dia urusan manusia dengan Tuhan. Ya boleh kita sekedar nasihat itu boleh. Hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, itu ada. Yang hubungan manusia dengan manusia itu juga nanti dibagi. Ada basyariah, ada watoniyah, dan ada islamiyah. Ini yang penting. Kalau misalkan sesama muslim, berarti kan islamiyah. Ya kita anggap termasuk Islam KTP itu ya. Atau termasuk yang beda madhab itu di UH islamiyah itu ya. Ya kalau melihat teman-teman kayak gitu, kalau misalkan kita bisa ngasih dakwah. Ngasih tahu mereka, kasih tahu. Tapi kalau misalkan tidak, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Ya kita berdoa aja semoga dia tidak KTP. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang kiranya menyinggung ya, atau kita nggak suka ya perlu kita kasih tahu. Gitu. Tapi lagi-lagi jangan nyentuh wilayah manusia dengan Allah, langsung masuk ke dalam itu jangan. Terlalu privasi itu jangan. Nanti bisa kita terhindar, dia bisa menjauh. Gitu. Paling banter kita ya yang ngasih tahu aja itu. Oke, kemudian memunculkan rasa toleransi. Kalau saya mau jawab satu aja untuk memunculkan rasa toleransi. Semakin Anda banyak wawasan, semakin Anda banyak bacaan, semakin Anda mengetahui kategori-kategori atau perbedaan-perbedaan yang ada itu, semakin Anda tahu prioritas, maka akan semakin tinggi rasa toleransi Anda. Kalau saya itu sederhana. Semakin wacana, semakin otak kita buka, semakin tahu dunia luar, semakin banyak kita bisa toleransi. Kalau itu. Tapi semakin wacana Anda sedikit, semakin Anda akan sempit pikirannya. Tidak muncul toleransi. Itu kalau saya untuk memunculkan itu. Jadi cobalah terbuka dengan dunia. Nanti Anda akan banyak menemukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu ada ternyata. Dan disitulah nanti akan muncul rasa toleransi. Itu meskipun nanti jawabannya banyak. Saya hanya menambah itu. Kemudian mengadakan toleransi dengan atas nama agama. Ya terkadang memang ada ini orang-orang yang menjual yang artinya toleransinya kebablasan ada itu. Kemudian mengatasnamakan agama. Ada yang mengatakan seluruh agama benar itu. Nah, itu kita kurang sepakat kalau itu. Jadi kita harus punya keyakinan di teologi kita bahwa agama Islam yang paling benar. Tapi kalau kita keluar, nah sosiologis kita muncul. Di sana ada kebenaran. Tetapi bukan kemudian itu membenarkan enggak. Dalam konteks sosiologis bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, ya tidak apa-apa gitu. Oke lah Anda benar dalam wilayah ini, ya udah. Gitu. Tapi ketika masuk di diri kita sendiri, dalam ukhuwah Islamiyah ya kita mengatakan Islam yang paling benar. Tapi kalau dalam konteks ukhuwah watoniyah,
ya kita harus ada toleransi di antar sesama agama itu, supaya tidak terjadi pertengkaran ya itu. Karena nanti memang ada sebagian kita itu yang kayak gitu. Jadi atas nama toleransi, atas nama pluralitas, kemudian menganggap semua agama benar. Ini jawaban tingkatan pertama ya. Kemudian NU dan Muhammadiyah berkompetensi mencari massa. Hampir seluruh komunitas keagamaan atau kelompok-kelompok mazhab itu ke sana arahnya memang. Mencari sebanyak mungkin massa. Ada arah ke sana. Tapi kalau saya nggak masalah. Ya silakan mereka mencari massa secara kuantitas lebih banyak. Tapi yang penting mereka masih pada jalur realnya itu. Ya, Muhammadiyah kan nggak ada masalah di sini. Yang satu bergerak di modernitas, yang satu di agak tradisional, tidak masalah. Tapi semuanya tetap kontributif kan. Dalam beragama juga sebenarnya nggak kurang. Ya masih bisa dialog lah itu antara kedua agama, kedua ormas ini. Meskipun agak beda. Yang penting asalnya, al-asul itu mereka masih Islam. Dan kedua-duanya berkontribusi terhadap perkembangan Indonesia kan, mulai dari masa pra penjajah sampai merdeka itu. Mulai dari penjajah sampai merdeka itu kan kontribusinya luar biasa kedua-duanya. Itu. Dan saya kira kita hari ini masih ada toleran lah. Toleransinya masih tinggi antara Muhammadiyah dan NU. Bahkan sekarang ada kecenderungan untuk bersama-sama itu. Karena munculnya kelompok-kelompok teroris itu ya, garis-garis keras. Oke itu. Terkait oknum. Ya dimanapun mesti oknum itu nanti. Dalam sebuah mazhab, dalam sebuah kelompok apapun itu terkadang memang oknum. Sebisa mungkin kita jangan langsung menyalahkan sebuah mazhabnya kalau saya. Karena bisa jadi itu ketika ada suatu gesekan atau apa, itu yang menyebabkan memang bukan mazhab itu yang mengendaki, tetapi oknum yang di dalamnya, hanya beberapa gelintir orang aja yang menyebabkan orang tidak bisa toleran. Oke, ada pertanyaan lanjutan atau ada komentar? Atau cukup? Cukup ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.